Bela Cak Nun, Amin Rais ambil saja pesan moralnya tidak perlu dilaporkan ke polisi. Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan secara bloko-suto tanpa tedeng aling-aling, ya kita ambil saja pesan moralnya. Jika ada yang menghujat, kita dengarkan. Begitu pula jika ada yang bersimpati, kita juga dengarkan. Jadi ada baiknya tidak usah dilaporkan ke polisi, karena kalau sedikit-sedikit masalah dilaporkan ke polisi, saya khawatir nanti rakyat tidak berani lagi mengekspresikan pendapatnya gara-gara sudah bungkam ketakutan. Kan Cak Nun minta maaf nih, ya kan? Akhirnya gerakan Banteng apa ini? Membatalkan laporan Cak Nun ke Bareskrim Mabes Polri. Yang kita tahu bagaimana budayawan Cak Nun tidak jadi dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi setelah mengucapkan minta maaf ke publik, saudara. Kata koordinator Gardu Banteng Marhen GBM, kami apresiasi Cak Nun dan minta maaf, dengan ini kami batalkan melaporkan Cak Nun ke Bareskrim Mabes Polri. Kata koordinatornya Sulaksono bilang, Cak Nun harus menjaga mulutnya agar tidak mengeluarkan kata-kata yang melecehkan kepada kepala pemerintahan dan negara. Iya. Kalau kritik boleh ya kritik, kalau menghina nggak boleh lah, ya nggak? Semuanya dan siapapun bisa ngomong keras seperti itu, seperti Cak Nun, tapi apakah setiap yang ngomong seperti itu yang akan diperlakukan sama di mata hukum? That's the problem. Saya juga pengen kalau seandainya yang ngomong itu warga negara biasa, ya jangan diembat juga. Ya, jadi kita harus ada prinsip equality before the law. Betapa rindunya kita menegakkan negara hukum yang bebas dan mencerdaskan ini. Bebas tapi bertanggung jawab. Nggak ada negara rusuh hanya karena orang mengeluarkan statement, ya. Sekali lagi, yang pertama kali harus dilakukan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan melindungi pejabat at the first place dalam kesempatan pertama. Klarifikasi itu kayak dibuat dialog kepada anaknya, seolah-olah mengklarifikasi hanya kepada diri anak dan keluarganya begitu. Tapi tentu saja bagi seorang budayawan ini sudah cukup untuk mengklarifikasi apa yang hari ini ramai dipersoalkan oleh publik. Dan ini kemudian ya jelas menjadi benteng, ya, pengaman bagi Cak Nun, sehingga akan menjadi penghambat kalau ada orang yang masih melaporkan. Wah, sudah diklarifikasi kok masih melaporkan. Tapi kalau tetap dilaporkan, tentu seperti yang saya katakan kemarin, ini akan menjadi persoalan besar. Dan saya kira polisi juga tidak akan sembarangan untuk menindaklanjuti laporan polisi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais angkat bicara di tengah viralnya pernyataan budayawan Cak Nun atau MH Ainun Najib yang menuai kontroversi. Dia mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sejatinya merupakan rangkaian kesatuan dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan mereka. Demikian juga kepada Musa, Isa dan para nabi yang lain. Dia menjelaskan pada hakikatnya semua manusia adalah kaum muslimin, kaum yang berserah diri kepadanya. Yang menarik untuk dicamkan, kata dia, bahwa nabi atau rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa sebanyak 136 kali. Sementara tokoh paling kejam biadab adalah raja yang melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, yakni Fir'aun tersebut sebanyak 136 kali juga. Menurutnya ini menjadi pelajaran moral bagi siapa saja penguasa yang kebetulan dipinjami sesuai kekuasaan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kata dia, kekuasaan yang pertama secara sistematik dan absolut, Fir'aun memecah belah penduduknya dengan menindas sebagian rakyatnya. Lanjut, kata dia, Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab. Jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Qarun mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknografik. Qarun berasal dari Bani Israel seperti halnya Musa, tetapi dan berhasil menjadi makhluk yang paling kaya di zamannya. Al-Quran mengibaratkan saking banyaknya kunci-kunci gudang kekayaannya sehingga 7 lelaki dewasa bersama-sama tidak akan sanggup memikulnya. Sementara Haman pernah disuruh Fir'aun membangun menara setinggi mungkin supaya Fir'aun dapat memanjat menara itu untuk melihat apakah ada Tuhan di langit. Ketiga, kata pendiri PAN ini, ketakaburan, kesombongan dan kemujauan dan kejumawaan Fir'aun memuncak sampai menyatakan tidak ada Tuhan selain dirinya. Dia mengatakan tokoh yang mabuk kekuasaan dunia sudah gegar otaknya, sehingga bukan saja ia
playing good, bermain seperti Tuhan, tapi berani mengklaim dialah sesungguhnya menjadi Tuhan yang paling tinggi. Keempat, Fir'aun memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggerak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzers yang dapat dibayar tinggi. Lanjut Amin Rais, para penyihir yang menjadi peladupak, penjilat, dan buzzers murahan itu memang bertanya pada Fir'aun menjelang pertarungan ratusan tukang sihir itu melawan Musa. Hal ini kata dia sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubung kekuasaan yang absolut, menjilat, kemudian meminta imbalan. Pemerintahan Fir'aun kata dia menggunakan sistem penindasan yang biadab dan eksploitasi yang demikian tidak manusiawi. Dia juga menyebut Fir'aun paling benci apabila melihat ada pendapat berbeda dari kalangan rakyatnya. Lebih jauh dia mengaitkannya dengan pernyataan Cak Nun yang menurutnya bisa dijadikan pelajaran. Bela Cak Nun, Amin Rais ambil saja pesan moralnya tidak perlu dilaporkan ke polisi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais angkat bicara di tengah viralnya pernyataan budayawan Cak Nun atau MH Ainun Najib yang menuai kontroversi. Dia mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sejatinya merupakan rangkaian kesatuan dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka. Demikian juga kepada Musa, Isa, dan para nabi yang lain. Dia menjelaskan pada hakikatnya semua manusia adalah kaum muslimin, kaum yang berserah diri kepadanya. Yang menarik untuk dicamkan kata dia bahwa nabi atau rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa sebanyak 136 kali. Sementara tokoh paling kejam biadab adalah raja yang melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, yakni Fir'aun tersebut sebanyak 136 kali juga. Menurutnya ini menjadi pelajaran moral bagi siapa saja penguasa yang kebetulan dipinjami sesuai kekuasaan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata dia, kekuasaan yang pertama secara sistematik dan absolut, Fir'aun memecah belah penduduknya dengan menindas sebagian rakyatnya. Lanjut kata dia, Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab. Jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Qarun mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknografik. Qarun berasal dari Bani Israel seperti halnya Musa, tetapi dan berhasil menjadi makhluk yang paling kaya di zamannya. Al-Quran mengibaratkan saking banyaknya kunci-kunci gudang kekayaannya sehingga 7 lelaki dewasa bersama-sama tidak akan sanggup memikulnya. Sementara Haman pernah disuruh Fir'aun membangun menara setinggi mungkin supaya Fir'aun dapat memanjat menara itu untuk melihat apakah ada Tuhan di langit. Ketiga, kata pendiri PAN ini, ketakaburan, kesombongan, dan kemujauan dan kejumawaan Fir'aun memuncak sampai menyatakan tidak ada Tuhan selain dirinya. Dia mengatakan tokoh yang mabuk kekuasaan dunia sudah gegar otaknya, sehingga bukan saja ia playing good, bermain seperti Tuhan, tapi berani mengklaim dialah sesungguhnya menjadi Tuhan yang paling tinggi. Keempat, Fir'aun memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggerak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzers yang dapat dibayar tinggi. Lanjut Amin Rais, para penyihir yang menjadi peladupak, penjilat, dan buzzers murahan itu memang bertanya pada Fir'aun menjelang pertarungan ratusan tukang sihir itu melawan Musa. Hal ini kata dia sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubung kekuasaan yang absolut, menjilat, kemudian meminta imbalan. Pemerintahan Fir'aun kata dia menggunakan sistem penindasan yang biadab dan eksploitasi yang demikian tidak manusiawi. Dia juga menyebut Fir'aun paling benci apabila melihat ada pendapat berbeda dari kalangan rakyatnya. Lebih jauh dia mengaitkannya dengan pernyataan Cak Nun yang menurutnya bisa dijadikan pelajaran.